Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita, kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita sembahyang. Tuhan Bapa dalam surga, tolonglah supaya kami oleh pertolongan Roh yang kudus dapat mengerti panggilan Tuhan kepada kami pada akhir zaman ini, supaya kami mengikuti reformasi kesehatan, menjadi satu alat Tuhan untuk dapat berbicara kepada manusia tentang hal-hal yang suci, yang benar, dan kami boleh tetap sehat jasmani, pikiran, dan rohani. Biarlah nubuatan ini menolong kami mengerti bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara pemirsa, kita sudah mempelajari tentang reformasi kesehatan, bahwa reformasi kesehatan adalah satu panggilan bagi umat Tuhan yang hidup pada akhir zaman. Roh Nubuat mengatakan di dalam Pelayan Injil 303, ada tempat bagi semua orang yang mau melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan mantap. Tempatkan pekerjaan reformasi kesehatan ini di depan. Tempatkan pekerjaan reformasi kesehatan ini di depan. Itulah pekabaran yang diberikan kepada saya untuk dilaksanakan, kata Sister Wright. Reformasi kesehatan tempatkan di depan. Karena reformasi kesehatan sangat memegang peranan dalam membentuk tabiat kita, agar kita bisa siap bertemu dengan Yesus pada hari kiamat. Dikatakan di dalam Roh Nubuat, nafsu hewani diwariskan. Siapa memanjakan pemuasan nafsu hewan pasti akan mewariskan kepada keturunannya kekasaran, tindakan, dan kecemaran moral. Di sini kita lihat bahwa diwariskan sifat-sifat dari orang tua kepada keturunannya. Sifat hewani diwariskan kepada keturunannya. Saudara pemirsa, tidak jauh buah jatuh dari pohon. Like father, like son. Maka dikatakan orang-orang tua yang tidak bertarak bisa mewariskan sifat hewaninya kepada keturunannya. Sehingga kita melihat keadaan rumah tangga akhir zaman dijelaskan sekarang tidak lagi rukun seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Keadaan rumah tangga sekarang ini, saya kutip dari pernyataan Surat Kabar Media Indonesia, April 2004, halaman 03, saya kutip. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, rata-rata 2 juta orang menikah setiap tahun. Angka perceraian mencapai 15%. Itu artinya rata-rata setiap menit 2 pasangan menikah. Tetapi setiap 2 menit 1 pasangan bubar. Yang menarik, lebih dari 60% dari sekitar 300.000 peristiwa perceraian pada tahun 2000 adalah istri yang memohon perceraian. Saudara lihat kehancuran rumah tangga. Dikatakan dari setiap menit 2 pasangan menikah, tapi setiap 2 menit 1 pasangan bubar. Ini merupakan satu kehancuran rumah tangga. Ambil contoh, katanya Surat Kabar Media ini, Jember dan Jombang. Di 2 wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Timur ini, jumlah kasus gugat cerai hampir 100% di atas kasus talak cerai. Jawa Timur sendiri dengan angka perceraian 40.000 sampai 50.000 kasus per tahun menempati nomor urut teratas dalam daftar rumah tangga amburadul nasional. Jawa Timur. Begitu menariknya fenomena perceraian yang melanda kawasan ini, sehingga majalah Time edisi 5 April lalu mengangkat Asian Divorce Boom sebagai tema cover story-nya. Majalah ini menunjukkan jumlah pasangan bercerai di Singapura meningkat hingga 1/3 dibanding dengan tahun 1990.
Sementara di Thailand nyaris 2 kali lipat. Di negeri matahari terbit, satu pernikahan terjadi setiap 42 detik. Sementara satu pasangan lainnya siap bercerai dalam waktu kurang dari 2 menit. Juga di Cina daratan naik 2 kali lipat. Dan di Taiwan 3 kali lipat. Bahkan di Korea Selatan melebihi angka perceraian di Eropa, termasuk Inggris, Denmark, dan Hungaria. Di Hong Kong ada istilah 3 is the new 2. Artinya 2 kali menikah itu kuno, nikah 3 kali itu lazim. Jadi saudara pemirsa, inilah merupakan tanda nubuat penggenapan dekatnya hari Tuhan. Rumah-rumah tangga hancur berantakan. Inilah yang disebut seperti di kota Sodom dan Gomora, dan juga sebelum datang air bah. Manusia makan, minum, kawin mawin, cerai. Nah, sekarang kita lihat kemerosotan moral. Kita lihat tadi itu juga adalah akibat sifat yang diwariskan orang tua kepada anak-anaknya. Kemerosotan disiplin, cinta kasih di dalam rumah tangga merosot. Kenakalan anak-anak remaja dan orang muda, perkawinan di luar nikah, percabulan, free sex, masalah ekonomi dan kebutuhan menjadikan dunia sekarang ini seperti pada zaman Nuh sebelum air bah. Sudah digenapkan keadaan manusia, rumah-rumah tangga manusia sama seperti zaman Nuh sebelum datang apa? Air bah. Demikian juga adanya manusia sebelum datang anak manusia itu pada hari kiamat. Salah satu faktor penyebab disebut soal makan minum. Panggilan kepada pertarakan. Di dalam Imamat 3 ayat 17 berkata, inilah satu ketetapan untuk selamanya bagi kamu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Manusia bertarak, tidak perlu makan lemak dan darah. Kenapa? Karena roh nubuat menjelaskan, karena dalam biji-bijian, buah-buahan dan sayur-sayuran dan kacang-kacangan sudah terdapat semua elemen unsur yang kita butuhkan. Tidak perlu tanpa daging. Nah, inilah panggilan kepada kita sekarang untuk bertarak dan memakan makanan yang sederhana. Kita teruskan, makanan yang sehat itu adalah makanan yang bagaimana, saudara pemirsa? Makanan yang sehat itu makanan yang bagaimana? Kejadian 1 ayat 29 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa makanan pada mula-mula, disebut di sini, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Buah-buahan, biji-bijian, itulah makanan nenek moyang kita yang telah berumur sampai ratusan tahun. Kemudian dijelaskan oleh Roh Nubuat, makanan sederhana itu adalah makanan yang dibutuhkan sekarang kita. Makanan itu bebas dari rempah-rempah, bebas dari daging, bebas dari segala macam minyak-minyak yang terbukti menjadi berkat bagimu. Bebas rempah, bebas daging, bebas minyak-minyak. Itulah makanan yang sehat dan sederhana. Bertumbuh dalam penguasaan selera. Bila reformasi kesehatan sudah benar-benar diikuti oleh umat Tuhan, barulah mereka dapat berdiri sebagai umat yang sempurna di hadapan Allah. Saudara pemirsa, Roh Nubuat menjelaskan bentuk bagaimanakah orang yang sempurna itu. Dikatakan harus mengikuti reformasi kesehatan, barulah mereka disebut termasuk orang yang sempurna. Jadi reformasi kesehatan adalah sebagian daripada
kehidupan orang yang sempurna. Kita lihat penyakit-penyakit oleh karena makanan manusia. Roh Nubuat menjelaskan jenis-jenis penyakit modern adalah karena makanan lemak, darah, dan kolesterol. Penyakit-penyakit modern sekarang adalah karena lemak, darah, dan kolesterol. Dr. Ether R. Nelson dalam bukunya Eight Secrets of Health, di sana kita kutip, dia sebut begini: makanan siap hidang yang disukai orang Amerika saat ini adalah hamburger, hot dog, pizza, kentang goreng, es krim, susu campur, kue-kue, daging yang diasap, sup, keju yang diproses, selai, yogurt, coklat campur susu. Makanan ini mengandung lemak, kolesterol, gula atau garam sodium yang amat tinggi. Menu makanan itu mendorong terjadinya penyakit jantung, stroke, diabetes, kegemukan, dan penyakit ginjal. Sudah lihat, faktor makanan ini menjadikan orang jadi gemuk, penyakit jantung, stroke, diabetes. Oleh karena pengaruh-pengaruh yang sangat disukai orang sekarang apa itu? Makanan siap hidang. Bangsa Asia secara umum, khususnya kalangan penguasa Asia yang telah meniru kebiasaan makan barat, fakta 40 tahun yang lalu dokter jarang menjumpai serangan jantung di kawasan ini. Namun selama 10 tahun terakhir ini, serangan jantung, stroke, telah menanjak menjadi penyebab kematian nomor 1 setidaknya di satu negara, Thailand. Bahkan menyisihkan kematian karena kanker atau akibat kecelakaan. Dalam buku ini menyebutkan bahwa penyakit stroke jantung sudah menjadi penyebab kematian nomor 1 di kawasan ini. Adalah karena faktor makanan. Sudah meniru cara makanan orang barat, orang Amerika. Kemudian dikatakan dalam buku Eight Secret ini, halaman 43, lemak-lemak yang tidak dikehendaki adalah bahan-bahan yang berminyak atau yang jenuh, yang banyak dikandung dalam daging, hasil olahan hewani, susu, termasuk telur, keju, susu, dan lemak babi. Kolesterol terdapat dalam hewan, tetapi tidak terdapat di dalam lemak nabati. Jadi pernyataan ini memanggil kita supaya kembali kepada makanan-makanan yang nabati, makanan yang ditunjuk Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Memang ada disebut sebagian lemak bersahabat dengan jantung. Ini disebut lemak tak jenuh. Dan ini terdapat juga di dalam buah-buahan dan biji-bijian serta sayur-sayuran. Lemak yang bersahabat ini disebut istilah kedokteran high density lipoprotein, HDL. Banyak terdapat dalam minyak buah zaitun, advokat, kacang tanah, dan wijen. Ini lemak yang bersahabat, bukan lemak yang mendatangkan penyakit. Kemudian ditambahkan oleh dokter, gerak badan yang teratur, menghindari alkohol, serta makanan pencuci mulut tak berlemak dapat meningkatkan kadar HDL, yaitu lemak. HDL ini adalah lemak yang tidak bersahabat serta mengurangi penyakit-penyakit kanker disebabkan juga oleh lemak-lemak yang tak bersahabat ini yang kita kenal dengan HDL. Lemak dan kanker. Lemak yang baik lainnya disebut asam omega 3 juga membantu mengurangi timbul kanker payudara dan kanker usus. Makanan sehat sumber lemak omega 3 ini
adalah kacang kedelai, lobak, bayam, kacang merah, pisang, biji gandum, dan kacang tanah. Juga bagus untuk memperoleh asam omega 3 ini. Kanker disebabkan oleh virus yang terjadi oleh lemak yang berlebihan. Saudara pemirsa, kanker itu penyebab lemak yang berlebihan. Kanker disebabkan oleh zat kimiawi terjadi oleh lemak yang berlebihan juga. Tumor-tumor yang ditransplantasikan kepada hewan terjadi apabila lemak yang berlebihan diberikan. Jadi lemak menjadi pemicu nomor 1 untuk penyakit kanker tersebut. Dan kemudian dijelaskan kolesterol. Ini juga penyebab daripada penyakit jantung dan stroke. Kita perlu memperhatikan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Otak mengandung 200 mg per 100 gram kolesterol. Kuning telur 1.500. Ginjal 375. Hati 300. Mentega 250. Kerang 200. Udang laut 200, kepiting 125, udang 125. Ini adalah makanan-makanan mengandung banyak kolesterol. Makanan yang mengandung sedikit kolesterol, keju kering 15, susu atau whole cream 11, susu skim 3, putih telur 0, buah-buahan 0, biji-bijian keras, beras atau jagung 0, kacang-kacangan 0, sayur-sayuran 0, tidak ada kolesterol di sana. Itu makanya kita diminta banyak memakan biji-bijian dan sayur. Anda tidak makan lebih dari 250 mg kolesterol per hari. Itu berarti kira-kira setara dengan 1 kuning telur, cukup. Kebutuhan kita 250 mg dalam 1 hari. Asal mulanya proses terjadi aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah itu adalah akibat kolesterol. Dan ini bisa terjadi sejak anak-anak. Jadi anak-anak yang diberikan banyak makan kolesterol sudah mulai menimbulkan penyumbatan pada pembuluh-pembuluh darah mereka. Jadi perlu membiasakan cara makan yang baik sejak anak-anak. Alkitab meminta kita supaya sehat, sehat dalam segala hal. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau sehat baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau di dalam Alkitab King James Version dikatakan, beloved, I wish above all things, di atas segala-galanya. Marilah kita mengerti panggilan Alkitab di atas segalanya. That thou mayest prosper and be healthy, even as thy soul prosper. Agar kita sehat-sehat saja, baik di dalam jiwa, baik di dalam jasmani. Di atas segalanya. Itulah kalau sebutan di dalam bahasa Inggris King James. Bahaya rokok. Penduduk Amerika Serikat 250 juta perokok sekarang ini diperkirakan 1 di antara 6 orang merupakan negara di urutan ke-78 dari 87 negara yang penduduknya merokok. Mencatat statistik kematian akibat rokok dibanding dengan kematian oleh karena yang lain dicatat sebagai berikut. Kematian akibat rokok di Amerika Serikat dalam 1 tahun 468.000. Penyebab kematian karena alkohol 107.000 setahun di Amerika Serikat. Disebabkan oleh virus cuma 90.000. Disebabkan keracunan 60.000. Disebabkan penyakit kelamin 40.000. Akibat senjata 35.000. Akibat kendaraan kecelakaan
25.000. Akibat narkoba 20.000. Kematian akibat rokok 20 kali dari kematian karena narkoba sekarang ini. Kematian akibat AIDS hanya 9% dari kematian akibat rokok. Hanya 9% dari kematian akibat rokok mati karena AIDS. Merokok dapat memperpendek umur 21 tahun. Jadi umur orang dikurangi oleh karena rokok itu bisa 21 tahun lebih pendek. Berkurang umurnya 21 tahun. Paling sedikit 25% dari 1 dari 4 perokok mati prematur. Jadi orang perokok itu lebih cepat mati daripada yang tidak merokok. Statistik perokok. Di Eropa Timur 50% mati setengah umur. 50% dari kematian adalah akibat rokok. Di Eropa Barat, sepertiga mati setengah umur. Setengah juta kematian akibat rokok setiap tahun. World Health Organization, WHO, memperkirakan jumlah kematian setiap tahun di dunia ini akibat rokok 3 juta setahun. Apabila tren rokok tidak berkurang, maka tahun 2020 diperkirakan 10 juta manusia binasa setiap tahun akibat rokok. Sangat dikhawatirkan anak-anak juga sudah meningkat tajam jumlah yang menghisap rokok. Kanker akibat rokok. Merokok bukan saja hanya mengakibatkan kanker paru-paru, tetapi juga sekitar 16 jenis kanker yang lain. Kanker bibir, kanker mulut, kanker kerongkongan, kanker pernapasan, kanker esofagus atau saluran makanan, kanker liver, kanker pankreas, ginjal, kanker kandungan, kanker darah atau leukemia, kanker usus, kanker kulit, kanker payudara, dan jakar. Ini semua bisa terjadi oleh karena apa? Akibat rokok tersebut. Kematian karena kanker, menurut statistik, 150.000 perokok mati setiap tahun karena kanker sebagai akibat langsung dari rokok. Maka diperkirakan 1 dari 3 kematian karena kanker itu adalah penyebab daripada rokok tersebut. Dari 4.000 macam racun zat kimia dalam rokok, 4.000 macam racun dalam rokok, 43 racun diantaranya dikenal sebagai karsinogen atau penyebab kanker. Ada juga di antara zat itu disebut askelator atau pemicu tumor di dalam rokok tersebut. Saudara pemirsa, Alkitab berkata 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus. Bait Allah itu ialah kamu. Maksudnya Tuhan akan membinasakan orang yang tidak memperhatikan makanan, minuman atau yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Merusak tubuh adalah merupakan satu dosa yang besar di hadapan Tuhan. Tuhan Allah akan membinasakan orang-orang tersebut. 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Makan, minum, apa saja kegiatan, aktivitas, tujuannya ialah memuliakan Allah. Saudara pemirsa, apakah kita makan, kita minum hanya untuk pemuasan saja atau hanya untuk kesehatan dan kemuliaan bagi Tuhan? Segala sesuatu yang kita lakukan yang melanggar atau tidak memuliakan Tuhan adalah juga merupakan dosa. Maka hindarilah semua makanan, minuman yang merusak kesehatan. Minuman kopi itu berisi kafein, racun
Minuman teh itu berisi racun tein. Minuman botol yang bercampur atau minuman botol semua itu mengandung sodium, zat-zat pengawet berbahaya terhadap kesehatan kita. Saudara pemirsa, waktunya kita sekarang memperhatikan minuman-minuman kita. Minuman-minuman yang ada disediakan di dalam botol-botol. Semuanya itu ada racun yang disebut sodium. Tuhan berkata di dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, memberkati air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Tuhan memberikan kepada kita amaran. Apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah makanan-makanan yang boleh diberkati oleh Tuhan. Bukan makanan yang merusak, makanan yang mengandung racun. Karena Tuhan marah kalau kita makan, minum, tidak memuliakan Tuhan. Kita berdosa kepada Allah yang telah menebus, membayar tubuh kita ini lunas dengan darah Yesus Kristus. Anak-anak Allah tidak memuliakan Allah dengan tubuh yang sakit-sakitan dan pikiran yang kerdil. Mereka yang memanjakan ketidakbertarakan baik dalam hal makan dan minum, maka tenaga tubuh akan terkuras, kuasa moral pun jadi merosot. Kenapa pemirsa? Kita tidak bisa memuliakan Allah dalam keadaan apa? Sakit-sakitan. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu tubuhmu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu sendiri. Saudara pemirsa, adalah merupakan satu dosa kalau kita tidak bertarak dan kita tidak memilih makanan minuman yang semuanya menyehatkan. Jangan kita mengikuti selera, hanya melihat enaknya saja makanan dan minuman. Satu kutipan dari Roh Nubuat yang tegas di dalam Council Diet and Food halaman 169 berkata begini. Yang tidak bisa mematahkan kekuatan selera tidak bisa masuk surga. Saudara pemirsa, tidak bisa kita menguasai selera, mengendalikan selera. Kita tahu bahwa selera ini selalu mau memakan makanan yang merusak kesehatan. Tidak bisa masuk surga. Tegas, sudah waktunya sekarang kita harus hidup, makan, minum dan melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau masuk, siap masuk dalam kerajaan surga. Sebab jika kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah panggilan Tuhan kepada kita sekarang ini. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, atau yang kita lakukan segala sesuatu yang lain. Dan kita tahu nanti pelajaran berikut, bukan hanya soal makan, soal minum, tapi perlu juga kita memperhatikan bagaimana petunjuk Roh Nubuat memelihara tubuh tetap sehat. Harus juga dengan exercise, olahraga, mencari udara yang segar, juga mencari sinar matahari, supaya kita terpelihara sehat. Ada undang-undang tubuh yang perlu kita pelajari, supaya Tuhan memberkati kita, bebas dari segala penyakit. Maka Tuhan akan memberkati kita. Baik roti, baik minuman kita diberkati Tuhan, sehingga tidak ada umat Tuhan yang sakit-sakitan. Saudara pemirsa, inilah pelajaran kita saat ini. Kita akan sambung nanti bagaimana Tuhan memberikan kepada kita Injil kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan, Alkitab dan Roh Nubuat menjelaskan kepada kami bahwa bila mana kami tidak dapat mematahkan selera kami,
Bila mana kami tidak dapat mengendalikan selera kami, memilih makanan minuman yang benar-benar tidak melanggar akan kesehatan kami, benar-benar membuat kami sehat menurut petunjuk roh nubuat, maka kami berdosa, dan akhirnya orang yang selalu dikalahkan oleh selera tidak mendapat warisan dalam kerajaan Allah. Marilah Tuhan tolong kami supaya mulai saat ini kami memperhatikan makanan minuman dan pola hidup kami. Kami harus sejajarkan itu dengan firman dan petunjuk roh nubuat. Inilah doa seru kami Tuhan, supaya kami sehat jasmani, pikiran dan rohani. Kami harus mengikuti petunjuk Tuhan. Kalau tidak, kami tetap melakukan dosa di hadapan Tuhan. Inilah doa seru kami, kekuatan daripada Tuhan dan pengertian yang jelas, dan kami akan memulai satu hidup baru di dalam pola hidup kami, baik makan, baik minum, apapun yang lain, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.